setelah kejadian itu, suasana rumah Pak Darmin berubah. Biasanya Bu Sari suka bercanda atau nanyain sarapan. Tapi pagi itu, beliau cuma ngelihat aku sekilas dan cepat-cepat menunduk. Seolah-olah aku bawa sesuatu. Aku duduk di ruang tamu, masih limbung karena semalam tidur cuma setengah jam. Kopi buatan Bu Sari bahkan gak bisa kuhabiskan. Tanganku masih gemetaran kalau ingat suara napas berat di jendela. Pak Darmin duduk pelan di sampingku. "Mas," katanya, "kalau besok-besok kerja sampai malam, jangan pulang larut malam. Beneran, lebih baik kamu tidur di balai desa aja. Gak apa-apa kok." Aku nyengir tipis, berusaha nguatin diri. "Iya Pak, semalam itu." "Apa benar-benar dia?" Pak Darmin mengambil napas panjang. "Kalau Mas sudah lihat, berarti udah ngerti kenapa warga di sini nutup jendela rapat-rapat tiap malam Jumat." Aku mengusap wajah. "Tapi kenapa dia nyari aku, Pak? Aku bukan pelakunya." Pak Darmin mengangguk pelan. "Kita semua tahu kamu bukan pelakunya, tapi dia enggak." Aku merinding. "Kok bisa gitu, Pak?" "Makhluk itu muncul karena dendam. Dia jagain jalan itu." "Makhluk itu muncul karena dendam. Dia jagain jalan itu, Mas. Semua orang yang lewat jam 9, dia lihat sebagai kemungkinan pelaku." Aku diem. Ada sesuatu yang dari tadi aku tahan. "Pak, semalam dia manggil nama saya." Pak Darmin langsung berhenti bernapas sesaat. Tatapannya kosong. "Kapan?" "Jam 2 dari jendela." Ia menutup mulutnya dengan tangan, seperti mencoba mikir cepat. "Berarti dia sudah ngikutin. Dia udah tahu wajah Mas. Ini berbahaya sekali." Aku menggigit bibir. "Pak, kalau begitu aku harus gimana?" Pak Darmin berdiri dan mulai mondar-mandir. "Ada satu cara, tapi gak semua orang bisa." Aku menatapnya serius. "Cara apa, Pak, memangnya?" Dia berhenti, lalu duduk lagi. "Mas harus bertemu dengan Mbah Seno." Aku mengerutkan dahi. "Siapa itu, Pak?" "Orang yang paling tua di desa ini. Dia yang tahu asal-usul makhluk itu." Aku menelan ludah. "Pak, jujur aja ya, ini makin gak masuk akal." Pak Darmin mengangguk. "Saya tahu, tapi lebih gak masuk akal lagi kalau Mas tetap dikejar sampai hancur." Aku diem. Kalimat itu terlalu nyata. Siangnya, aku tetap berangkat bekerja. Biar kepala mumet, proyek harus selesai. Bagas sempat nanya kenapa wajahku pucat. Aku cuma menjawab, "Aku semalam gak tidur." Padahal yang sebenarnya aku malah takut tidur. Menjelang sore, hujan turun lagi. Air jatuh di seng bikin suara berisik. Tapi di antara suara hujan itu, aku dengar suara lain. Dung, dung, dung. Langkah di atap bangunan sekolah. Aku langsung nengok ke atas. Bagas juga. "Raka, kamu dengar?" Aku mengangguk pelan. "Tadi siang kan belum ada orang yang naik ke atap kan?" Bagas menggeleng. "Nggak ada. Lagian itu bangunan 2 lantai. Mana ada orang di situ?" Langkah itu berhenti. Lalu muncul suara geseran pelan. Sret, sret. Kayak kuku panjang menggesek seng. Aku mundur 2 langkah. "Gas, itu kayak suara semalam." Bagas langsung menahan bauku. "Shh, jangan sebut-sebut dia." Wajahnya pucat. "Kamu beneran lihat?"
Aku hanya mengangguk. Bagas menelan ludah. Raka, kalau gitu kamu harus cepat ketemu yang namanya itu. Siapa? Siapa itu? Mbah siapa namanya? Mbah Seno. Iya, cepat ketemu dia. Karena kalau sudah sampai ngikut ke tempat kerja, itu berarti kamu sudah masuk daftar incaran. Aku tersentak. Daftar apa? Bagas geleng-geleng kepala. Udah, jangan banyak tanya. Nanti kamu tahu sendiri. Kalimat itu lagi, kalimat yang paling aku benci. Sore itu, kami bubar lebih cepat. Langit masih mendung. Aku naik motor, hati was-was. Aku sudah nggak berani lewat jalan utama. Aku muter lewat musola desa, kayak saran Bagas. Tapi, sedang aku melintasi sawah, aku mencium bau itu lagi. Bau tanah basah, bercampur bau anyir, persis kayak semalam. Dan bau itu bergerak. Awalnya di samping kiri motor, lalu pindah ke belakang, lalu pindah ke kanan. Aku merintih pelan. Ya Allah, jangan sekarang. Motor bergetar, angin dingin lewat di punggung. Aku nggak berani nengok. Bau itu semakin kuat, makin dekat, sampai tiba-tiba suara pelan memanggil dari arah belakang telingaku. Raka. Aku langsung gas motor sekencang-kencangnya sampai hampir terjatuh dan nyungsep di got. Sampai depan rumah Pak Darmin, aku lompat turun tanpa matiin mesin. Pak Darmin keluar rumah, kaget. Mas, kenapa? Aku cuma bisa nunjuk ke arah belakang. Pak, dia ngikutin sepanjang jalan. Bu Sari buru-buru nutup grendel pintu. Pak Darmin langsung bilang, besok pagi kita ke rumah Mbah Seno sebelum makin parah. Aku duduk lemas di lantai. Baru saat itu aku sadar bau anyirnya masih sedikit tercium di kerah bajuku. Malamnya aku nggak bisa tidur. Meski jendela tertutup rapat, aku masih bisa dengar suara gesekan pelan di luar, seperti kuku atau besi digeret pelan di tembok. Seret, seret. Aku berdiri, merapat ke dinding. Keringat dingin mengalir dari pelipis sampai leher. Dari ruang depan, Pak Darmin dan Bu Sari sudah menyalakan lampu kuning temaram. Mereka sengaja bergadang untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba, suara berat itu muncul lagi. Duk, duk, duk. Langkah, tapi langkah ini lebih berat dari semalam. Aku meremas ujung selimut. Duk, duk, duk. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Aku menahan napas. Seret, seret. Ada sesuatu menggesek daun pintu. Pelan, tapi suaranya mengganggu ketenanganku. Lalu suara parau itu muncul lagi. Raka. Jantungku hampir copot. Aku dengar Pak Darmin dari ruang depan berbisik, Mas, jangan jawab, jangan bergerak, jangan sebut nama. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Suara itu berhenti. Lalu perlahan langkah itu menjauh. Duk, 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 sampai menghilang di kejauhan. Barulah aku bisa bernapas lagi. Begitu subuh lewat, kami langsung berangkat. Rumah Mbah Seno berada di pinggir hutan jati, sekitar 1 kilometer dari desa. Jalannya becek, licin, dan berlumut. Di depan rumah tua itu, seorang lelaki sepuh duduk di teras. Rambutnya putih panjang, kulitnya keriput seperti kertas tua, tapi matanya tajam. Tanpa ditanya, dia langsung ngomong, "Kue sing dideloki minggu bengi wingi kae toh?"
Kamu yang dilihat malam minggu kemarin kan? Aku langsung merinding. Loh, Mbah kok tahu? Dia nggak jawab. Ia berdiri pelan, masuk ke rumah, lalu keluar lagi sambil bawa mangkuk berisi air bunga. Kowe lewat dalan sing ora kena dilewati. Wong siji sing mati digawa adoh, nanging nyawane isih ning kono. Aku bingung. Nyawanya? Mbah Seno menatap tajam. Penunggu itu bukan setan murni. Dia roh penasaran yang dibentuk dari dendam orang yang dibunuh. Mayatnya nggak pernah ketemu. Dia nyari pelakunya, dan semua orang yang di luar jam 9 dia kira tersangka. Aku terdiam. Lah, aku salah apa, Mbah? Roh dendam. Orang butuh ke alasan le. Sing penting wis dideloki, berarti dimeloki. Aku menelan ludah. Mbah, apa masih bisa dilepas? Mbah Seno mengangguk pelan. Masih bisa, tapi kamu harus menunjukkan ke setan itu kalau kamu bukan pelakunya, agar kamu tidak dikejar-kejar lagi. Aku mengerenyitkan dahi. Caranya gimana, Mbah? Dia mendekat pelan, berkata lirih. Kamu harus kembali ke tempat pertama dia ketemu sama kamu. Aku sontak mundur setengah langkah. Ke jalan utama itu lagi, Mbah. Kalau aku ke sana, apa dia enggak Mbah Seno memotong cepat. Tunjukkan kalau kamu orang baik. Orang baik nggak punya niat jahat sama dia. Tapi kamu di sana harus banyak-banyak menyebut nama Allah. Dan yang terpenting kamu jangan takut, karena orang yang takut itu akan terus dicari sama dia. Aku gemetar. Sekarang, Mbah? Malam ini juga kamu harus ke sana. Aku hampir jatuh pingsan saking lemesnya. Pak Darmin nyeletuk. Mbah, apa nggak bahaya? Mbah Seno menjawab santai. Ya bahaya, tapi kalau nggak dilakukan saat ini juga, itu akan lebih berbahaya lagi. Aku merinding. Makin dekat, maksudnya apa? Mbah Seno seperti bisa baca pikiranku. Roh dendam. Kalau suka sama orang, bakal dicari terus sampai kena, sampai dapat. Aku langsung pucat total. Jadi dia bisa nempel di badan saya, Mbah? Mbah Seno mengangguk. Bisa. Aku duduk pegang kepala. Mbah, aku cuma lewat jalan, cuma telat pulang. Mbah Seno menatapku dalam. Desok iki ora seneng wong sing nerjang aturan. Biarpun gue ora salah, tetep kue sing kena dampake. Aku cuma bisa memejamkan mata. Bengi iki kue kudu wani. Malam pun datang. Rumah Pak Darmin gelap, kecuali satu lampu minyak kecil yang dibiarin menyala. Aku duduk di lantai, menahan hati yang sedang deg-degan. Pak Darmin mengelus bahuku. Mas, aku ikut sampai pos ronda ya. Habis itu kamu lanjutin sendiri. Aku menelan ludah. Iya, Pak. Kami jalan berdua. Langit mendung, udara lembab, setiap langkah semakin berat. Setibanya di pos ronda, Pak Darmin berhenti. Mas, hati-hati ya. Aku hanya bisa mengangguk. Jalan itu sepi. Pohon-pohon jati di kiri dan kanan seperti menunduk. Kabut mulai turun, pelan-pelan naik dari tanah. Aku berdiri tepat di tempat makhluk itu pertama kali muncul. Angin dingin lewat, sangat dingin. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Suara itu muncul dari balik kabut. Aku sudah gemetaran, tapi aku ingat pesan Mbah Seno, jangan takut. Aku berdiri tegak, meski kaki goyah. Kabut bergerak, sosok itu muncul lagi. Tinggi, kurus,
kepala panjang. Matanya dua cahaya putih menyala. Ia berhenti tepat beberapa meter di depanku. Dan suara parau itu muncul lagi. Raka. Aku mengangkat tangan pelan. Maaf, aku bukan orang yang kamu cari. Suaraku pecah. Makhluk itu menunduk sedikit, seolah mengendus. Aku menahan nafas. Lalu ia bergerak mendekat. Selangkah, selangkah, dan selangkah lagi, sampai jaraknya tinggal 1 meter. Cahayanya lebih terang, bau anyirnya lebih kuat. Aku hampir pingsan, tapi aku ingat pesan terakhir Mbah Seno. Aku berbisik pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Aku cuma orang yang lewat, aku bukan musuhmu. Makhluk itu berhenti, matanya berkedip, atau apapun itu gerakannya. Kabut di sekitarnya berputar pelan. Ia mengangkat kepala perlahan. Lalu suara napasnya menggetar di udara. Dan tiba-tiba semua kabut menghilang. Sosok itu perlahan memudar sampai akhirnya lenyap begitu saja, sampai asap ditiup angin. Aku tersungkur, lemas, tapi sadar satu hal, aku selamat untuk malam itu.